Bab 2310. Perahu Roh Baru. Erikin mencoba, jika dengan kecepatan sekarang untuk membuka segel, memerlukan beberapa bulan baru bisa membuka semua segel. Sebuah kitab ilmu Dewa Guntur zaman kuno, ditambah sebuah tombak senjata dewa zaman kuno. Mencari trik kedua ini dia mendapat awal yang baik. Melatih hingga siang. Kepala sekte, Tetua Peng dari Sekte Sihir Wuying datang mengantar surat undangan. Dari luar, seorang murid dengan sopan berkata, "Nicholas Peng." Dia cukup sabar juga, masih belum pergi. Erikin menyuruh murid itu meletakkan undangan di depan pintu, tidak langsung melihat. Berlatih hingga matahari terbenam, ribuan tubuh guntur Erikin pun sudah sangat sempurna, baru mulai beristirahat sejenak. Membuka pintu, mengambil undangan yang ada di meja. Dia ini sepertinya mengetahui aku pagi hari tidak ada waktu berjumpa dengan dia, sengaja mengajak aku bertemu di malam hari. Erikin membaca isinya, tidak ada yang spesial, masih menjelaskan kesalahpahaman itu. Baiklah, berjumpa dengan dia, melihat apa yang ingin dia katakan. Erikin memanggil seorang murid, lalu menyuruh dia menyampaikan pesan pada Nicholas Peng. Selanjutnya, Erikin pergi ke tempat Peter Pan. "Ketua Qin, kamu datang di waktu yang tepat, kamu lihat perombakan kami ini." Peter Pan saat ini masih sibuk, melihat Erikin datang, seketika bahagia, turun dari kapal terbang. Saat ini, tidak hanya dia, juga ada belasan tetua partai Jihuo yang membantu. Semua ini adalah kultivator partai yang ahli dalam formasi. Melihat Erikin datang, semua orang pun berdiri dan memberikan hormat. Erikin memelototi dirinya, Peter Pan pun langsung menjelaskan. "Ketua Qin, para tetua ini bukan aku yang memanggil. Di saat aku meminta bahan-bahan, Tetua Tio melihat aku kerja sendirian sangat lambat, jadi dia sengaja memanggil para tetua untuk datang membantu. Kepala sekte, beberapa hari ini, berkah Anda, mendapatkan kesempatan, dari awal ingin berterima kasih pada kepala sekte, membantu ini hanyalah hal kecil," kata semua orang dengan tersenyum. "Betul, semua formasi adalah Tetua Pan yang membuat, kami hanya bantu sedikit saja. Terima kasih semuanya." Erikin pun tersenyum, juga hanya bisa mengucapkan terima kasih. Saat ini melihat kapal terbang, sama persisi seperti sebelumnya, tapi dilihat dengan teliti ada perbedaan yang besar. Dari reiki dan pergerakan kapal terbang, semuanya ada perombakan besar. Ini sangat jelas, karena ada master formasi yang bergabung. Tidak hanya perombakan kapal terbang cahaya ungu bisa selesai dalam 1 hari, juga lebih bagus dari yang dijanjikan oleh Peter Pan. Erikin terbang ke dalam, melihat dengan teliti formasi yang baru ditambahkan. Dia pun dengan kaget menyadari, formasi yang ada di dalam kapal terbang cahaya ungu tidak hanya lebih sempurna, bahkan ada sebuah pola dewa. Pola dewa ini, tetua mana yang melukis? Erikin mengelus garis pola dewa ini, meskipun kelihatan sama seperti pola formasi pada umumnya, tapi kerohanian yang terkondensasi di sana, bisa menyadari formasi yang ada di dalam pola dewa ini, sebenarnya 10 kali lipat dari formasi biasa. Sangat ajaib, pantas saja adalah formasi zaman kuno tingkat tertinggi. Ini adalah pola dewa yang aku dapatkan saat berada di Istana Dewa zaman kuno. Kebetulan adalah sebuah pola dewa penambah kecepatan, maka itu mengukir ke sana, berharap kepala sekte tidak keberatan." Seorang senior rambut putih berkata, saat Erikin melihat garis pola yang dilukis dirinya, juga sangat bahagia, muka pun sedikit panik. "Terima kasih senior." Erikin memberi hormat padanya. Dengan adanya pola dewa, jangan melihat hanya sebesar telapak tangan, kecepatan kapal terbang cahaya ungu dirinya mungkin akan meningkat 3 kali lipat. Selanjutnya, Erikin mulai memurnikan, lalu menyimpan kapal terbang cahaya ungu. Bersamaan mengundang para tetua untuk makan bersama,
para tetua pun sangat kaget dan bahagia. Setelah ini, Erikin sesuai janji melepaskan Peter Pan dan memberikan token letnan pada Peter Pan. Awalnya mengatakan hanya mengantarkan sampai di sini akan melepaskannya. Sekarang Peter Pan sudah membantu dia merombak perahu roh, Erikin tidak akan merugikan dia. Menerima token, Peter Pan pun sangat bahagia, terus berterima kasih. Awalnya mengira akan sangat sial, tapi akhirnya malah mendapatkan token partai Jihuo. Meskipun bukan tetua letnan, tapi ada benda ini bisa keluar masuk partai Jihuo, mendapat pelayanan yang sama seperti pengurus, juga bisa memamerkan ini di sekte dia sendiri. Mengantar Peter Pan pergi, Erikin kembali mencoba untuk mengendalikan kapal terbang cahaya ungu. Kecepatan cukup memuaskan, setelah mengaktifkan formasi spesial, dalam waktu singkat bisa mencapai kecepatan kultivator fase penilaian 1 penurunan. Tapi di saat terbang, Erikin merasa pundak kirinya sedikit kesemutan, terutama saat mendekati pola dewa yang ada di bawah. Seolah-olah pola dewa ini ada sesuatu hubungan dengan pundaknya. Ini mana mungkin? Memeriksa pundak dan pola dewa tidak ada masalah. Lalu kembali mengaktifkan formasi, perasaan ini pun menghilang, Erikin seketika tidak memikirkannya. Di tengah malam, Erikin sesuai janji datang ke tempat sunyi di puncak pertama. Ini adalah paviliun kecil yang indah, dibangun di samping danau, pemandangan sekitar juga sangat indah. Bersambung. Bab 2311. 5 Batu Abadi. Ini juga merupakan lokasi yang disepakati oleh Erikin dan Nicholas Peng. Meskipun kultivasi Erikin tidak setinggi Nicholas Peng, dia tidak takut padanya. Di partai Jihuo, dia bisa memobilisasi api energi dari 13 puncak. Nicholas Peng ini harus berani melakukan kesalahan, dan itu terjadi untuk menekannya secara langsung. Ketika Erikin tiba, Nicholas Peng juga tiba di sini lebih awal. Melihat Erikin, Nicholas Peng bangkit sambil tersenyum. Erikin sedikit terkejut dengan kalimat pertama yang dia temui. Tuan Sektekin, jimat emas pucat yang kamu dapatkan sebenarnya rusak, kan? Oh, aku tidak mengerti maksudmu. Erikin tersenyum tenang. Kamu dan aku adalah orang pintar, jadi tidak perlu saling menguji. Nicholas Peng tersenyum ringan. Aku telah berpikir selama beberapa hari terakhir. Jika jimat yang diperoleh Sekte Qin utuh, itu dapat diserahkan kepada Yudiksa Lu atau Jethro Wu. Lagi pula kamu selalu berpikir bahwa serangan ketua iblis ada hubungannya denganku. Setidaknya, kamu tidak akan menungguku untuk mengambil inisiatif untuk menghubungimu. Dengan jimat ini, kamu dapat mengambil inisiatif untuk mengancamku. Apakah ketua iblis itu membunuhku, bukan kamu yang menyuruhnya? Erikin bertanya. Ketua Sekte Qin dan aku mengerti apa masalahnya, tapi aku tidak akan mengatakannya. Nicholas Peng tertawa. Itu kebetulan, apakah jimat itu utuh atau rusak, aku akan bisa memperbaikinya atau tidak, aku tidak akan katakan. Erikin juga tertawa. Senyum Nicholas Peng tiba-tiba menegang. Hariku, aku lupa untuk memperbaiki ini. Hari-hari ini, dia telah berspekulasi tentang semuanya, mencoba memilah situasi nyata. Bagaimanapun, Nicholas Peng tidak peduli dengan hidupnya. Di akhir perbincangan, Nicholas Peng merasa kemungkinan terbesar Erikin memang memiliki jimat, tetapi jimat rusak. Kalau tidak, dirinya tidak bisa menjelaskannya. Dirinya mengirim begitu banyak kepala ketua iblis untuk membunuhnya, dan Erikin bisa menahan nafas ini. Kesimpulan ini membuat Nicholas Peng menghela nafas panjang. Aku pergi ke Erikin hari ini, hanya untuk memverifikasi tebakanku. Selama dia berharap, dia tidak akan khawatir tentang hidupnya. Alhasil, kata-kata Erikin membuat Nicholas Peng pucat pasi dan hatinya kembali bertanya-tanya. Bisakah jimat itu diperbaiki? Siapa tahu.
Meskipun jimat itu diatur sendiri dan menarik nafasnya, dia tidak digambarkan, dan dia tidak mengerti jalan jimat sama sekali. Dengan cara ini, bahkan jika jimatnya rusak, jika diperbaiki, itu tetap tidak akan selesai. Hasil deduksi Sekte Tian Xuan melayang-layang di pikiranku. Hidupmu akan aman selama setengah tahun, tetapi nasibmu tidak pasti dan masa depanmu tidak dapat diprediksi. Tuan Sekte Qin, apa yang kamu inginkan? Nicholas Peng menarik napas dalam-dalam, mengertakkan giginya dan memaksa dirinya untuk tenang. Kamu juga harus tahu bahwa aku tidak mampu menguasai urusan ketua iblis sendirian. Ada banyak hal dewasa di baliknya, sangat banyak. Kamu tidak bisa memprovokasi orang-orang ini, Partai Jihuo dan keluarga Qin, dan Sekte Sihir Wuying. Tidak baik bagimu untuk mengekspos masalah ini. Mengancamku. Eric Qin mendengus dingin, dan menjentikkan lengan bajunya tepat waktu. Tapi aku bisa mengeksposnya sampai batas tertentu. Itu hanya melibatkanmu. Lalu tebak apa yang akan terjadi pada pihak lain. Dia tidak akan menyusahkanku, tapi membunuhmu. Tuan Sekte Qin, jangan melakukan hal-hal yang terlalu ekstrim. Pembuluh darah Nicholas Peng melonjak naik. Meskipun Eric Qin tidak mudah dioperasikan seperti ini, setelah perjalanan dilakukan, Tuan Besar akan membuatnya menghilang untuk menutupi masalah tersebut. Ketika kamu mengirim ketua iblis untuk mengejarku, kamu sepertinya tidak berpikir untuk melakukannya. Eric Qin mencibir. Kamu. Nicholas Peng menggertakkan giginya dengan marah, tetapi tidak berdaya dengan Eric Qin. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas, mundur tanpa daya. Tuan Sekte Qin, itu masih kalimat yang sama, musuh harus dipecahkan daripada diselesaikan. Dengan cara ini, aku akan memberikan 5 batu giok abadi sebagai kompensasi. Bagaimana menurutmu? Kamu ingin memberiku 5 batu giok abadi? Eric Qin mengangkat alisnya sedikit terkejut. Ya, kami telah berkultivasi ke alam fase penilaian. Batu giok abadi sebenarnya adalah sumber daya yang paling berharga. Dengan setiap penurunan, Reiki dalam tubuh secara bertahap akan berubah menjadi energi abadi, tetapi dalam prosesnya, energi abadi yang dapat mengembun dengan sendirinya terbatas. Dengan batu giok abadi, tidak peduli saat kita bertarung atau berlatih, kita dapat menambahkan banyak energi abadi, yang berarti kita memiliki keunggulan dibandingkan yang lain. Nicholas Peng berkata dengan ekspresi sedih, objek ini berharga, dan aku hanya punya 5. Aku menggunakan objek ini untuk berteman dengan Tuan Sekte Qin. Akankah Tuan Sekte Qin bersedia? Meskipun kamu memang mengalami beberapa krisis hidup dan mati, karena ini sudah berakhir, mari kita bicara tentang banyak hal. Eric Qin memandangi 5 batu giok putih kecil yang melayang di depan Nicholas Peng, telapak tangannya bengkok. Tiba-tiba batu giok itu berada di tangan Eric Qin. Nicholas Peng sangat gembira. Tuan Sekte Qin setuju. Dalam 10 tahun, selama kamu tidak memprovokasiku, aku berjanji tidak akan mengungkapkan ini, kata Eric Qin ringan. Kamu. Nicholas Peng menjadi marah lagi. 5 batu abadi, tetapi dia telah mengumpulkan selama bertahun-tahun, kamu mengubah distrik selama 10 tahun. Bersambung.